Ma amila adamiyun min amalin. Tanggal 10, tidak ada amal yang paling disukai, dicintai Allah Subhanahu wa taala dari adamiyun, anak cucu Adam manusia, min iraqatid dam. Amal yang paling disukai Allah pada tanggal 10 itu adalah iraqatid dam, menumpahkan darah. Yang dimaksud menumpahkan darah menyembelih kurban. Inna a'tainakal kautsar, kami sudah berikan engkau nikmat yang besar. Fasholli li rabbika wanhar, balaslah nikmat Allah itu dengan dua. Sholli, salat Idul Adha, wanhar, sembelihlah kurban. Kalau ada orang membencimu, jangan takut, jangan cemas, jangan ngeri, jangan khawatir. Inna nasyi'aka huwal abtar. Siapa yang membencimu, dialah yang akan binasa, dia akan terputus. Dengan syarat engkau salat dan engkau berkurban. Salat hablum minallah, berkurban hablum minan nas. Duribat alaihimuz zillatu ainama suqifu, manusia dimanapun berada dia akan dihinakan, direndahkan, illa bihablim minallah, kecuali menjalin hubungan hablum minallah wa hablum minan nas, menjalin hubungan dengan hablum minan nas. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah, hewan kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat. Biquruniha, dengan tanduknya. Wa asy'ariha, dengan bulunya. Wa azlafiha, dengan kukunya. Kenapa tidak disebut dagingnya? Kenapa tidak disebut tulangnya? Mengapa yang disebut tanduknya, bulunya, kukunya? Karena tanduk, bulu, dan kuku sampah dibuang. Sedangkan sampah yang dibuang saja nanti akan datang bersaksi bahwa kau sudah beribadah. Apalagi dagingnya, tulangnya, lemaknya, kulitnya, maka semuanya akan bersaksi bahwa engkau sudah beribadah, patuh, tunduk kepada Allah. Fatibu biha nafsan, sucikanlah diri kamu dengan ibadah kurban. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil kambing amlahaini, akranaini, amlahaini. Akranaini, tanduknya sudah tumbuh, menunjukkan hewannya cukup umur. Jangan potong kambing tidak cukup umur, dagingnya belendir, menjijikkan, tak dimakan orang. Kalau dia kambing kampung, kambing kacang, 2 tahun masuk 3. Kalau kambing domba, masuk tahun kedua. Kalau dia lembu, masuk. Kalau dia onta, masuk tahun kelima. Oleh sebab itu, ini syarat-syarat tahun. Jangan berikan binatang yang bercacat sampai matanya buta. Apa hubungan mata buta dengan kambing kurban? Ternyata kalau kambing ini matanya buta, tidak dapat dia melihat rumput yang bagus, maka dagingnya tidak gemuk, tidak enak, tidak berkualitas. Sedangkan kita kalau berkurban itu bersedekah, pilihlah yang paling enak. Enak di tenggorokan kita, itu juga yang enak di tenggorokan saudara kita. Nabi ambil kambing yang bertanduk, amrahaini, amlahaini, putih bersih, tak ada warna hitamnya. Orang kalau punya kambing warna putih bersih, senang sekali. Senang dilihat mata, senang dimakan di tenggorokan, zahir dan batinnya enak, kambing pilihan. Dibaringkan ke arah kiblat, Nabi ambil pisau, Nabi potong sendiri, bismillah, dengan nama Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini kupotong untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Ambil 1 ekor kambing lagi, Nabi berkurban 2 ekor. Hadza an Muhammad wa ummati Muhammad. Ini kupotong untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakulu minha, dianjurkan memakan sebagian dari hewan kambing kurban itu. Makan. Yang paling afdal dimakan adalah hatinya. Selesai sholat Id, ambil kambing, potong, belah, ambil hatinya, cuci bersih, buang darahnya najis, siramkan jeruk biar hilang bau amis, bakar, matang, ambil makan. Littabaruk, ngambil barokah. Itulah makanan pertama yang masuk ke mulut pada tanggal 10 Zulhijjah. Itulah makanan pertama yang masuk ke mulut. Itu beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri sarapan dulu baru sholat Id. Idul Adha dari subuh nggak ada masuk apa-apa sampai sholat Id. Habis sholat Id motong,
makanan pertama yang masuk ke mulut, sempurnalah puasanya 10 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10-nya tak sampai sore karena hari raya kurban. Tapi sudah dapat pahalanya. Lalu kemudian fakulu, makan. Wa at'imul ba'isal faqir. Sisanya bagikan ke fakir miskin. Yang paling afdal. Paling afdal ambil hatinya sedikit, sisanya antar ke fakir miskin pinggir kota, kawasan kumuh, duafa yang tidak mampu. Itu lebih bagus. Menyembelih sendiri sunat. Yang nggak bisa nyembelih sendiri sah. Melihat penyembelihan sunat. Yang nggak ngelihat sah. Makan dagingnya sedikit sunat. Yang nggak bisa makannya sah. Serahkan, kirim ke suku terasing, suku Sakai, suku Akit, suku Kubu, suku Talang Mama, Talang Jerinjing, Talang Perigi, suku anak dalam di Jambi. Nah, kirim untuk dakwah. Inilah yang akan menjadi kekal dan abadi. Kita di kota-kota sudah sering makan daging. Bahkan sebagian masyarakat tidak bisa lagi makan daging. Takut jantung koroner, diabetes, kolesterol. Maka untuk komplek perumahan cukup bagi 1/4 kilo. Udah, sisanya antar ke keliling kampung. Antar ke tempat-tempat yang jauh. Karena tujuan substansi makna daripada berkurban ini adalah menyembelih sifat-sifat kebinatangan, menanduk ke depan, menendang ke belakang, menyikut ke kiri, menyikut ke kanan. Sifat itu yang sedang kita buang. Kalau kita berkurban, tapi masih tamak, masih serakah, itu freezer, kulkas penuh, sampai 3 hari nggak bisa ditutup, saking banyaknya daging kambing. Tamak. Apa beda kita dengan kambing yang baru saja kita sembelih? Oleh sebab itu yang paling afdal adalah fakulu minha, makan sedikit saja. Wa at'imul ba'isal faqir, bagikan ke fakir miskin, duafa, anak yatim, orang susah. Ini yang paling afdal. Penyembelihannya bisa dilaksanakan tanggal 10, bisa dilaksanakan tanggal 11, bisa dilaksanakan tanggal 12, bisa dilanjutkan tanggal 13 sampai petang sebelum tenggelam matahari. Maka kurban artinya menyembelih binatang tertentu. Yang disembelih itu an'am, binatang ternak, kambing, lembu, onta, sapi, kerbau. Pada hari tertentu, 10, 11, 12, 13. Dengan niat tertentu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatnya bukan riak, bukan sombong, bukan sum'ah, bukan mau share, bukan mau cari like. Tapi niatnya adalah lillahi ta'ala. Maka orang Islam mesti kaya. Bagaimana mungkin orang Islam bisa berkurban 2,5 juta, 1 sapi, 1 kambing? Itu menunjukkan apa kerja pontang-panting kalau tidak berkurban. Jadi orang Islam bekerja itu tujuannya apa? Supaya bisa berkurban. Orang Islam itu ngumpul duit tujuannya apa? Supaya bisa berkurban. Setelah mau kurban, datang bakhilnya, datang pelitnya, datang meditnya, maka lawan hawa nafsu. Anak-anak kita ajarkan supaya mereka menabung. Karena Islam ibadahnya ibadah orang kaya. Ngasih buka orang puasa yang bisa orang kaya. Berkurban yang bisa orang kaya. Oleh sebab itu orang miskin masuk surga, ya masuk juga, cuman susah lah. Maka ibadah man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat dalam surga. Sahabat-sahabat dari KMII Jepang, keluarga, masyarakat Islam Indonesia di Jepang yang punya kelebihan rezeki, kirimkan ke kampung halaman, kirimkan ke desa tertinggal, maka sudah mendapat. Ini 2.600.000, 2.700.000, 2.800.000 untuk saya. Ini untuk almarhumah ibu saya. Ini untuk almarhum bapak saya. Bagus, pahalanya sampai untuk mereka. Itulah bakti kita kepada kedua orang tua. Ya Rasulullah, ummi matat, mak saya mati. Apa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, tasaddaq, sedekahlah. Ayu sadaqatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Kata Nabi, saqyul ma', memberi air minum. Air minum saja untuk almarhum sampai. Apalagi daging kambing, 1 rumah dapat 2 kilo,
Berdoa mereka beramai-ramai, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi, lapang kuburnya, tenang alam barzahnya. Itulah bakti anak kepada orang tua. Kerja, 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 cari duit, tak sempat dinikmati. Apa yang bisa kita lakukan? Perbanyak ibadah, perbanyak kurban.